Halo sahabat Sawiran, bersama saya Maria Tati di Sawiran Mampir. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, karena kali ini Sawiran tidak mampir kemana-mana, tetapi ada seorang bapak bersama teman-teman ya Pak ya, yang sudah datang ke Sawiran dan mampir di CU Sawiran. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, boleh Bapak memperkenalkan diri, nama, dari mana, kemudian pekerjaannya sekarang apa? Monggo Pak. Ya, baik. Makasih Bu. Ye. Selamat sore teman-teman CU Sawiran. Nama saya Johannes Kristian Wibisono. Oh panjang ya Pak ya? Yang Johannes Kristian Wibisono. Biasa dipanggil teman-teman Jojo. Oh ye. Ya. Ye. Nah, kami datang ke sini. Kami dari Kalimantan Tengah. Oh Kalimantan Tengah, Ya. jauh juga sahabat Sawiran. Tepatnya kami dari CU Pandulangan Bersatu Oh ya, yang terletak di Desa Tamiang, Tamiang ye. Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebuah nama-nama yang masih asing bagi saya. Karena saya nggak pernah ke Kalimantan gitu Pak ya. Oke, pada sore hari ini kita sudah boleh berbincang dengan Pak Jojo. Saya panggil Pak Jojo nggih Pak. Ya. Saya dengar nih Pak Jojo ini seorang inisiator berdirinya CU Pandulangan Bersatu. Benar begitu Pak? Salah satu. Salah satu inisiator. Nah, karena yang datang ini salah satunya dari semua inisiatornya CU Pandulangan, boleh Bapak bercerita motivasi apa yang membuat Bapak dan teman-teman ya mendirikan CU Pandulangan Bersatu? Ya, salah sebetulnya bukan dari saya, bukan dari kami. Kebetulan waktu itu kan saya menjadi salah satu staf perusahaan di PT Pilar Warna Persada. Oh ya, ya. Jadi salah satu wilayah desa di sekitar perusahaan kami kan Desa Tamiang. Oh ya. Ada 6 desa yang ada di sekitar perusahaan kami. Desa Tamiang, Desa Bakonsu, Sekoban, Desa Suja, Kelurahan Tapin Bini, dan Samujaya. Ada satu lagi satu dusun itu Sangkarapuyan. Nah, itu biasanya kami bermain di sana dengan teman-teman. Oh. Nah, kebetulan ketemu dengan orang-orang di desa itu yang sebetulnya punya keinginan untuk bagaimana memajukan desanya. Nah, kebetulan mayoritasnya terkait dengan CU itu adalah ibu-ibu sebetulnya. Oh jadi, ya. perempuan-perempuan yang ya bersama anak-anaknya dan saling bercerita. Nah, karena ibu-ibu kan kami ya agak grogi juga ya. Kemudian ada satu teman namanya Pak Wahyu Pasantin. Oh Pak Pasantin, salah satu penggerak dan penggerak pemuda waktu itu. Ngobrol tentang ceritakan ibu-ibu bagaimana anaknya tak jajan begitu. Terus kemudian bagaimana anaknya bisa menabung, bagaimana uang yang diberikan tidak cepat habis, dan bagaimana juga uang-uang yang dikelola mereka itu tidak cepat habis, karena memang ya hampir semua ketika mereka berbelanja atau kebutuhan rumah tangganya itu kan lari ke kota. Nah, sementara jarak kota ke desa terdekat itu sekitar 50 km. Nah, bagi yang nggak punya transportasi itu kan ya minimal menurut mereka itu sekitar yang harus dikeluarkan itu sekitar 150.000 lah untuk PP. Itu belum termasuk beli bakso. Ya, jajan-jajannya gitu ya Pak ya. Jadi dari keresahan itulah, kemudian dari bincang-bincang itulah, kemudian kami berpikir, iya juga ya. Nah, kebetulan PT Pilar Warna Persada ini kan ada di dalam satu grup Dharma Satya Nusantara.
Dan ada di tempat lain di Kalimantan Timur, di Waho itu ya mereka mengelola CU sebetulnya. Oh. Ada CU Mitra Mandiri sama Bloom Bealing. Oh iya. Nah, sehingga kemudian ketemu nih. Jadi apa ya? Tumbuh oleh Tumbuh tutup. oleh tutup. Wah, tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutup sahabat Ada sawiran. kegelisahan begini, Ya. kemudian ketika kami bermain ini, wah, yang nggak ada salahnya nih. Jadi berangkat dari kepedulian sekelompok masyarakat sebetulnya, yang kemudian kami hanya menangkap pesan itu. Nah, proses berjalan ini jadilah kemudian CU Pandelangan Bersatu. Iya. Begitu, itu sejarah awalnya. Iya. Jadi kalau tadi Pak Jojo menyampaikan berawal dari kebutuhan masyarakat ya tentang tata kelola keuangan ya, karena mereka lebih banyak consumer ya Pak ya, jadi banyak menggunakan pendapatannya untuk hal-hal yang konsumtif. Akhirnya ada kepedulian dari beberapa orang tadi dan berkeinginan untuk membuat satu lembaga keuangan yang akan membantu mereka dalam pengelolaan keuangannya. Nah, kenapa kok memilihnya CU Pak? Credit Union. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan grup ketemunya ini, ya. ya, kami semua awam tentang CU, baik teman-teman di lapangan maupun masyarakat. Ada banyak CU, tapi salah satu faktornya adalah di tempat lain, saudara kami yang ada di Kalimantan Timur kan ada CU. Kenapa kita tidak mengadopsi, kira-kira begitu? Oh baik, jadi ya sudahlah, kita coba kita tanya teman-teman. Kebetulan ada Pak Kokok kalau nggak salah ya, Pak Kokok. Oh ya, Pak Kokok Budianto. Ya, ya. Kita banyak ya, termasuk beliau yang kemudian memberikan ya beberapa pemahaman tentang CU itu bagaimana. Memang ada beberapa CU, tetapi ya karena kami tidak dekat dengan mereka, belum kenal waktu itu, ya kami nggak begitu masuk menjalin relasi dengan mereka. Jadi kebetulan saya sebagai staf di situ, mulailah kami merintis. Ngobrol dengan siapa. Itu awal pertemuannya setelah ibu-ibu latihan senam kok. Ibu latihan senam. Pas mereka berkumpul ya ibu-ibu ya. Latihan senam, Bu, kita mau ngobrol boleh nggak? Boleh. Ya sudah, setelah latihan senam ngobrol. Di Desa Tamiang di rumah Pak Sahrusar kalau nggak salah. Ada beberapa teman, ya udah kami sosialisasi saja. Dan banyak ketertarikan dari ibu-ibu yang ada di situ ya Pak ya? Ya, ketertarikan. Kalau tadi Pak Jojo menyampaikan bahwa jarak dari kota ke Desa Tamiang ya, itu cukup jauh. Terus apakah dari tempat Pak Jojo bekerja ke Desa Tamiang itu juga jauh Pak? Ya, cukup jauh juga. Cukup jauh, kurang lebih ditempuh berapa jam Pak? Kalau dari tempat Bapak bekerja berarti dekat rumah ya kalau tempat bekerja ya, ke Desa Tamiangnya itu? Kalau di tempat kami kan staf itu ada mesnya. Oh iya. Tapi kalau saya dan keluarga tinggal di kota lain, di kabupaten lain, Pangkalan. Oh, di kabupaten, di Pangkalan Bun. Ya, berarti lebih jauh lagi ya Pak ya? Ya sekitar 170 km. Aduh, itu berarti lebih dari 1 hari ditempuh ya Pak ya? Kalau yang ketika awal CU enggak. Karena ya sekitar 4 jam perjalanan normal. Oh gitu. Nah, apa Pak yang membuat Pak Jojo punya hati, punya niat untuk jauh-jauh ke sana, untuk ngurusi ibu-ibu, untuk membantu mereka mengentaskan dari permasalahan mereka, kebutuhan mereka untuk mendirikan CU itu Pak? Ya. Ini dari Pak Jojo sendiri, apa yang memotivasi itu? Jadi artinya terlepas dari saya sebagai staf pekerjaan ya. Setelah ada sekilas tentang CU kan saya juga coba untuk baca-baca gitu ya. Ya, prinsip-prinsip CU terus apa begitu. Itu ada yang menarik begitu. Menurut saya bukan menarik, tetapi
ada sesuatu yang mungkin saat ini kalau ya mulai pudar ya, mulai pudar. Jadi tentang misalkan tentang pendidikan. Pendidikan itu kan memang banyak teorinya, bukunya, tetapi bagi saya pendidikan itu ya tiga kalimat kunci lah. 3 kalimat kunci. Apa yang itu Pak? Pertama itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tuturi handayani, ya itu. Oh iya Tuh. ya, itu anu ya, peribahasa Iya, Jawa ya. Dewantoro itu Iya, kan, Giajar Dewantoro. Itu kan bagaimana di depan memberi contoh, contoh, teladan, nggih. bagaimana di tengah itu mendampingi, bagaimana ketika kita berada di belakang memberi motivasi, Memberi kira-kira motivasi. begitu. Oh, Itu pemaknaan saya. Tuh, terus kemudian yang kedua kan tentang solidaritas. ya. Ini kan mulai pudar nih. Ya, benar. Tuh, ya wekmu Iya. gitu. Kalau perlu Sosialisasinya kurang iya, juga ya Pak ya. inilah. Kalau senang sama-sama, kalau Susah, enggak ya susah sendiri. lah. Kan mulai Iya. gitu. Terus tentang keswadayaan. Iya. Bagaimana kami ada di situ kan, masyarakat dulu yang ada. Ya, ya. Jadi ketika kami masuk, ya bagaimana masyarakat ini tetap harus mandiri, Harus mandiri, harus survive. swadaya, ya. Mereka juga harus bertumbuh. Oke. Nah, terus kemudian tentang dinamika yang terjadi itu, suka tidak suka akan memaksa kita untuk terus melakukan, ya kalau bahasa prinsipnya itu inovasi atau apa begitu, itu juga mereka lakukan. Oke. Nah, Oke. ya kesempatan kami untuk menemani mereka lah, kira-kira saling bertumbuh bersama. Iya. Dan mereka terbuka semua. Oke. Jadi dengan keterbukaan itu, ya saling menghargai, ya karakter masyarakat di sana seperti itu. Ya yuk kita bareng lah. Itu yang sangat memotivasi Bapak ya, karena ya. Bapak ingin ada kemajuan di satu desa itu, dan mereka terbuka menerima ide-ide tentang membuat satu lembaga keuangan mereka sendiri, milik mereka sendiri gitu ya Pak ya. Jadi ada sisi pendidikannya, menanamkan solidaritas, ada keswadayaan juga. Itu yang membuat Pak Jojo jauh-jauh dari tempat tinggal, dari tempat pekerjaan ke desa Tamiang ya Pak ya. Nah, kalau sekarang nih Pak Jojo dan teman-teman ada berlima ya Pak? Berempat apa berlima? Oh berempat ya. Ada berempat datang ke Jawa, khususnya ke CU Sawiran. Ini sebenarnya dalam rangka apa sih Pak? Kami ini kan CU Pandeglang Bersatu ini kan 2015 akhir, November akhir. Oh ya, embrionya ya cukup lama. Ya. Terus ini usia yang kami menginjak ke 7 tahun ya. 7 tahun itu dalam bahasa percakapan kami ini kan mau masuk SD nih. Oh ya. Jadi dari TK, dari playgroup TK. TK, ya. SD. Kalau playgroupnya dulu kami pinjaman pertama itu tahun 2017. Oke, 2017. Jadi 2015 akhir sampai 2017 itu ya kami kami berharap ya menyampaikan ke anggota jangan pinjam dulu ya. Oh gitu, ya. Nah itu playgroup ke TK. Oh jadi ya. 2017 memupuk modal dulu. Ya, 2017 kemudian baru kami membuka diri untuk pinjaman. Itu masuk TK. Sekarang mau masuk SD. Nah kalau mau masuk SD itu kan berarti harus berbeda. Ya, harus jadi, bisa baca tulis kalau sekarang ya. Baca tulis begitu. Nah, kami tentunya harus memperkuat di internal kami juga. Oke. Nah, dengan anggota sekarang yang 250, sekitar 250, itu kami tidak intens melakukan sosialisasi atau promosi enggak. Jadi mereka saling mendengar ya kami dari mulut ke mulut ya. Agak dengar juga dari mulut ke telinga ya. Oh, dari mulut ke telinga. Kalau dari mulut ke mulut beda lagi ya Pak ya. Sama-sama ngomongnya kan. Nah, itu ya agak khawatir juga. Nah, kita harus belajar nih. Mempersiapkan yang di dalam ya. Di dalam untuk naik kelas. Ya seperti itu.
kembali yang tadi, saya tinggal di Mes itu jarak ke Desa Tamiang itu kan ya sekitar 12 kilometer lah. Kalau yang Pangkalan Bun kan saya seminggu sekali balik ke Pangkalan Bun. Oh ya. Terus kemudian karena saya sudah bukan staf, bukan karyawan PT Pilar. Nah kebetulan saya juga ada aktivitas di Barito Utara di Muara Teweh. Itu yang jaraknya ya kalau darat ya lebih aman 2 hari itu. 2 hari. Ya, jadi, 2 hari. Itu yang juga memotivasi saya ketika teman-teman ada Pak Anto juga di sana. Oh. Anto, ya. Sahabat Sawiran, Pak Anto itu adalah salah satu dari teman manajemen yang beliau sekarang punya motivasi berkeinginan untuk memperdalam atau membuka CU juga di sana ya bersama Pak Jojo berarti ya, ya Pak Anto. Pak Anto sekarang kan yang di CSR. Oh, PT masih Pilar. di CSR Ya. PT Pilarnya. Sebelum kesini kan kontak dulu. Terus ya karena saya sebagai pengawas di CU. Terus ngobrol di mana kalau mengadakan ini, oke setuju. Terus kemudian bisa ikut nggak? Bisa. Kira-kira begitu. Karena seperti yang saya sampaikan di awal proses di Sawiran ini, bagaimanapun lembaga ini sudah lahir. Ya. Nah, mari kita tidak berpikir tentang bagaimana lembaga ini mundur, tapi ketika ini lahir, mari kita berpikir bagaimana lembaga ini hidup dan bertumbuh. Ya. Dan saya sebagai salah satu yang mencoba untuk memulai itu ya punya tanggung jawab ya untuk tetap bertumbuh bersama mereka yang muda-muda ini. Jadi seperti itu. Jadi datang ke Sawiran untuk membekali diri untuk kenaikan kelas tadi ya Pak ya? Betul sekali. Jadi perlu pembekalan diri dari CU Pandulangan Bersatu untuk tadi Pak Jojo mengistilahkan untuk naik kelas. Jadi memperkuat dulu yang di dalam supaya bisa terbuka lebih banyak masyarakat yang dilayani seperti itu ya Pak ya? Betul. Yeah. Nah ini yang terakhir Pak. Kita kan ini lagi berbincang nih Pak, dan kita masuk di program Sawiran Mampir. Nah, apa harapan Pak Jojo dengan teman-teman Sobat Sawiran yang menyaksikan video kita kali ini, perbincangan kita kali ini? Ya, yang pertama, ya. Ini bagi kami, kami peroleh dari rangkaian proses. Sejauh-jauhnya kita melangkah, selalu dimulai dengan langkah pertama. Ya. Nah, kami hadir di sini melakukan langkah awal dan kemudian tidak ada alasan untuk berhenti melangkah. Itu saya pikir ini untuk semua melangkahnya maju terus ya Pak ya, nggak ada melangkah mundur ya? Nggak ada. Melangkah maju. Kalau mundur resikonya banyak nih, kecemplung atau jadi yang pertama itu untuk TP, saya pikir untuk TP. Ketika TP di CU Sawiran ada tiga cabang ya, kemudian ada masing-masing TP. Ya harus melangkah terus. Terus kemudian untuk setiap anggota baik di Pandulangan Bersatu maupun CU Sawiran, kita ini kan dalam satu perahu nih. Ya. Ketika kita ada, tapi kita tidak mengubah sesuatu, itu sama dengan kita tidak ada. Maka dalam ini Pak. Oh iya. Itu. Jadi ketika kita ada tapi tidak mengubah sesuatu, itu sama dengan kita tidak. Maka ya berbuat ya. Jadilah harus berbuat ya. Iya, berbuatlah untuk kemajuan Anda, orang-orang di sekitar Anda, dan CU Sawiran ini. Itu pesan ya sahabat
Sawiran, sore ini kita dapat hal-hal yang sangat dalam dari Bapak Jojo yang jauh-jauh dari Kalimantan Tengah. Sudah sudi mampir ke SEU Sawiran dalam rangka pembekalan untuk SEU Pandulangan Bersatu. Oh, satu lagi Pak, kenapa kok dinamakan SEU Pandulangan Bersatu Pak? Oh ya, di 6 desa ini itu ada namanya Bukit Pandulangan. Oh, sebuah Bukit Pandulangan. Ya, itu apa? Ya memanjang begini. Ya. Itu ada 5 desa. Kami dulu pakai telapak 5 tangan. desa. Yeah. Yang ini perusahaan kami nih. Ya. Ini Desa Tamiang. Ya. Ini Desa Bakonsu, termasuk Sungkur Sanggarapuyan. Yang ini Desa Sekoban. Ini Kelurahan Tapin Bini dan Desa Samujaya. Ya. Ini Desa Suja. Nah, kalau kita masuk ke desa itu kan selalu melalui jalan yang sama, jadi seperti one gate system begitu. Oh gitu, ya. Nah, ini harus bersatu. Untuk membangun sebuah masyarakat yang lebih berdaya gitu ya Pak ya, lebih sejahtera gitu. Jadi gitu maknanya. Oke. Pandulangan bersatu. Jadi nanti bisa yel-yelnya Pandulangan bersatu gitu ya Pak ya. Jadi Sobat Sawiran, kita sudah berbincang. Pinginnya sih lebih dalam lagi nih Pak, tapi karena waktu juga, jadi kita akhiri sampai di sini perbincangan kita. Dan tadi Pak Jojo sudah menyampaikan bahwa kalau kita ada di satu tempat, kita usahakan kita bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik. Di dalam SEU kita akan juga berusaha untuk merubah kesejahteraan kita menjadi lebih baik, lebih berdaya gitu ya Pak. Nanti bersolidaritas dengan sesama anggota dan masyarakat. Baik, kita akhiri perbincangan kita. Selamat sore. Selamat sore.